semuanya, kali ini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil penelitian kami yaitu analisa penggunaan aplikasi si panggil dengan analisa UX. Kelompok 6 sendiri terdiri dari 5 kelompok, 5 anggota, yaitu dengan saya sendiri, Sania Ainiatun Nafia, lalu rekan saya, Utami Anastasia, lalu Hafiza Lydia Marsa, lalu Zulifan Abdillah Zain, dan yang terakhir yaitu Edo Yulianda. Untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Silahkan. Oke, terima kasih Kak Sani atas waktunya. Jadi yang pertama adalah abstrak. Pada penelitian ini akan melakukan analisa terhadap penggunaan aplikasi si panggil dengan pendekatan user experience. Pada tahun 2019, PT Tunas Bippa Matra telah mencatat sebanyak 6.861 unit entry dengan memiliki 5 armada yaitu bernama HOT atau Honda Tunas. Seiring yang berkembang zaman, pada tahun 2020, layanan ini berubah nama menjadi Si Panggil dengan menyediakan servis layanan kunjung kepada konsumen secara langsung. Penelitian ini nantinya akan mengevaluasi terhadap efektivitas aplikasi Si Panggil dalam meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan melalui analisa UX dan memastikan bahwa inovasi ini nantinya dapat mendukung perkembangan layanan dan meningkatkan daya saing perusahaan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan bahas tentang pendahuluan. Pada tahun 2019, PT Tunas Dwipa Matra mencatat pendapatan dari layanan HOT dengan 6.861 unit entry dan hanya 5 armada mekanik. Pada tahun 2020, layanan ini berkembang menjadi si panggil, yang mendatangkan mekanik langsung ke rumah konsumen, meningkatkan kenyamanan pelanggan. Inovasi ini sukses meningkatkan unit entry hingga 60.000 pada tahun 2024. Terlihat di bawah gambar kenaikan selanjutnya. Namun dengan volume layanan yang meningkat, muncul tantangan baru yaitu proses input data manual yang tidak efisien bagi mekanik. Kesadaran ini akan pentingnya teknologi mendorong PT Tunas Dwipa Matra untuk mengembangkan aplikasi khusus yang mempermudah proses input data service, meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi kesalahan, dan menyediakan data real-time yang akurat. Aplikasi ini juga diharapkan meningkatkan kepuasan pelanggan dengan layanan yang lebih cepat dan profesional. Inovasi ini bertujuan untuk mendukung keberlanjutan layanan si panggil dan memastikan layanan berkualitas tinggi di tengah persaingan pasar yang ketat. Ini adalah langkah strategis untuk memperkuat posisi PT Tunas Dwipa Matra sebagai penyedia layanan otomotif terdepan yang berfokus pada kepuasan pelanggan. Next, rumusan masalah bagaimana mengoptimalkan UX aplikasi si panggil untuk meningkatkan efisiensi mekanik. Apa masalah utama yang dihadapi mekanik saat menggunakan aplikasi si panggil? Seberapa mudah mekanik menyelesaikan tugas dengan aplikasi? Bagaimana desain antarmuka mempengaruhi kinerja pengguna? Apa itu yang paling dibutuhkan yang belum tersedia? Tujuan dalam penelitian yaitu mengoptimalkan UX aplikasi untuk efisiensi kerja mekanik, mengungkapkan masalah utama yang dihadapi mekanik dalam menggunakan aplikasi, menilai dampak UX aplikasi pada kepuasan pelanggan, dan yang terakhir menilai kemudahan penggunaan aplikasi oleh mekanik dan mengidentifikasi area peningkatan. Manfaat dalam penelitian meningkatkan efisiensi kerja mekanik dengan mengatasi hambatan penggunaan aplikasi, meningkatkan kepuasan pengguna melalui pengembangan fitur yang sesuai, mengidentifikasi masalah dan menyediakan solusi untuk meningkatkan kualitas layanan, dan memberikan layanan yang lebih efektif bagi mekanik, meningkatkan kualitas layanan dan daya saing PT Tunas Dwipa Matra. Oke, next. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Ivan. Oke, baik. Untuk metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk secara komprehensif menganalisis pengalaman pengguna.
atau user experience atau UX dari aplikasi si panggil. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahap yang saling berkesinambungan dan dirancang dengan cermat untuk mencapai tujuan penelitian secara efektif. Nah, untuk metode yang digunakan adalah pengumpulan data dan analisis data. Next. Untuk metode pertama yaitu pengumpulan data. Pertama, dari jenis penelitian ini dirancang sebagai penelitian survei untuk mengumpulkan data kuantitatif yang relevan dengan pengalaman pengguna. Lalu ada populasi dan sampel. Populasinya adalah semua mekanik yang menggunakan aplikasi si panggil. Dan untuk sampelnya, dari populasi, sampel akan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, di mana mekanik yang aktif menggunakan aplikasi dalam periode tertentu dipilih sebagai responden. Lalu, teknik dan instrumen pengumpulan data, survei menggunakan instrumen berupa kuesioner. Dan distribusi kuesioner dilakukan secara online melalui sebuah platform survei untuk memudahkan pengumpulan data dari mekanik yang tersebar dari berbagai lokasi. Lalu terakhir ada validitas dan reliabilitas data, yaitu pertama dilakukan uji validitas untuk memastikan setiap item mengukur apa yang seharusnya diukur, dan juga dilakukan uji reliabilitas untuk memastikan hasil konsisten ketika digunakan berulang kali dalam kondisi yang sama. Next. Lalu ada analis data. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan berbagai teknik analisis statistik. Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik data yang dikumpulkan dari responden, seperti frekuensi, persentase, rata-rata, dan standar deviasi. Selain itu, analisis korelasi digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara variabel seperti pengalaman pengguna, efisiensi kerja, dan kepuasan pelanggan. Nah, dari analisis data ada 2 poin, yaitu pertama, visualisasi data. Nah, visualisasi data ini terbagi 2, menggunakan grafik dan tabel dan gambar. Pada grafik dan tabel akan menyajikan hasil analisis data yang berupa total mekanik pengguna aplikasi, rata-rata penghematan waktu mekanik, dan persentase kesalahan pencatatan data. Lalu pada bagian dan gambar akan menggambarkan proses penggunaan aplikasi dan masalah yang dihadapi, lalu hasil survei kepuasan pelanggan, tangkapan layar desain antar muka aplikasi, dan area yang memerlukan perbaikan dan rekomendasi. Next, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian dan pembahasan dari aplikasi si panggil dilakukan melalui survei kuantitatif dan kualitatif dengan jumlah responden sebanyak 13 mekanik untuk mengukur aspek-aspek seperti performance, information, economics, control, efisiensi, dan service. Hasil dari penelitian dan pembahasan ini berupa kinerja yang sangat baik, kemudian informasi akurat dan real time, kontrol operasional yang baik, efisiensi kerja meningkat, penghematan biaya, dan peningkatan kualitas layanan. Selanjutnya, beberapa pembahasan itu berdasarkan hasil survei dengan keberhasilan implementasi di berbagai aspek operasional dan layanan, lalu mengembangkan potensi pengembangan aplikasi lebih lanjut dalam hal penghematan biaya dan peningkatan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, pemantauan berkelanjutan dengan terus memantau kinerja aplikasi dan memberikan pelatihan kepada pengguna, pengembangan fitur baru dengan menambahkan fitur-fitur baru yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas aplikasi, dan evaluasi berkala untuk mengukur dampak aplikasi terhadap bisnis. Selanjutnya. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa aplikasi si panggil merupakan alat yang efektif dalam meningkatkan kinerja operasional dan kepuasan pelanggan dari PT Tunas Dwipa Mata. Beberapa rekomendasi perbaikan meliputi peningkatan lebih lanjut dalam aspek ekonomi dan layanan untuk memastikan aplikasi ini terus memberikan manfaat maksimal bagi perusahaan dan pelanggannya. Demikian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan.
Sekian dan terima kasih.